lagi ke Bimbel Chief bersama Miss Cynthia. Jadi kali ini Miss akan menjelaskan mengenai operasi bentuk aljabar. Tapi sebelum itu Miss akan merefresh kalian kembali. Apa sih aljabar itu? Jadi diberikan bentuk aljabar seperti yang kalian sudah lihat di layar, yaitu 5x tambah 2, di mana 5 adalah koefisien dari X. Jadi jika dikatakan berapakah koefisien dari X, maka koefisien dari X adalah 5. X itu merupakan variabelnya. Ingat, variabel selalu dalam bentuk huruf. Dan adapun 2, yaitu bilangan yang berdiri sendiri. 2 ini disebut sebagai konstanta. Jadi di sini Miss menuliskan seperti ini. 2x tambah 4y dikurang 2. Nah, kita tentukan koefisiennya. Berapakah koefisiennya? Ya, koefisiennya adalah 2 dan 4. Ingat, koefisien itu selalu diikuti oleh variabel. Variabel selalu diikuti oleh koefisien. Variabelnya ada 2, yaitu x dan y. Serta konstantanya adalah minus 2. Bukan 2 ya, tapi minus 2 karena dia diikuti oleh tanda minus di depannya. Jadi, bisa disimpulkan koefisien variabel y adalah 4 dan koefisien x adalah 2. Nah, selanjutnya Miss menuliskan bentuk aljabar seperti ini, yaitu 2x kuadrat tambah x tambah 10. Nah, di sini kita perlu lihat variabelnya hanya ada satu, yaitu x. Tetapi x yang satu berbentuk pangkat 2 dan x yang satu berbentuk pangkat 1. Maka bisa dituliskan 2 itu merupakan koefisien dari x kuadrat dan koefisien dari x sendiri ialah 1. Jika hanya tertulis variabel saja misalnya y, itu berarti sama dengan 1y. Tapi kita tidak perlu menuliskan 1 di depannya. Baik, jadi Miss menampilkan 5 bentuk aljabar seperti yang kalian lihat di layar ini. Baik, sekarang kita akan menentukan apakah suku-suku aljabar ini merupakan suku sejenis. Baik, kita mulai dari bagian A. X tambah 2x kuadrat dikurang 8. Apakah ini sejenis atau tidak? Nah, bentuk aljabar ini memiliki variabel yang sama yaitu x. Tetapi perlu kita lihat yang satu pangkat 2, yang satu pangkat 1. Maka ini dikatakan tidak sejenis. Kalian perhatikan baik-baik ya. Nah, yang kedua merupakan suku sejenis karena kita lihat semuanya memakai variabel A. Dan yang ketiga juga sejenis karena variabelnya berbentuk n pangkat 3. Nah, yang bagian keempat, variabel m-nya yang dikuadratkan sedangkan yang di sebelahnya n-nya yang dikuadratkan. Maka ini tidak sejenis meskipun mereka memiliki variabel yang sama. Baik, selanjutnya bagian yang terakhir, bagian E. 2PR ditambah 7QR. Apakah ini sejenis atau tidak? Perlu kita perhatikan, keduanya memiliki variabel yang sama yaitu R, tetapi 2 memiliki variabel P dan 7 memiliki variabel Q. Maka disimpulkan sukunya tidak sejenis. Nah, perlu kalian perhatikan jika suku-sukunya tidak sejenis seperti yang kalian lihat pada bagian A, pada bagian D dan E, itu tidak bisa dioperasikan atau dihitung. Yang bisa kita operasikan atau jumlahkan hanya yang sejenis. Seperti pada ini bagian B, A kurang 5A itu sama dengan minus 4A, koefisiennya saja yang kalian kurang. Selanjutnya minus 4A tambah 3A sama dengan minus A. Bagian C juga 2 tambah 3, 5, diikuti oleh variabelnya yaitu n pangkat 3. Nah, kalian perlu ingat yang sejenis saja atau yang memiliki variabel yang sejenis dan yang sama yang bisa dioperasikan, dijumlahkan, dikurangkan, atau yang lain-lain. Seperti pada bagian B ini,
bentuk aljabar ini memiliki variabel yang sama, yaitu A. Nah, A sendiri di sini memiliki koefisien 1. Maka cukup koefisiennya saja yang kalian jumlah atau kurangkan. Koefisien A adalah 1, yang di sebelahnya koefisiennya -5. Maka 1 kurang 5 sama dengan -4A. Selanjutnya ditambah dengan 3A menghasilkan -A. Nah, bagian C cukup koefisiennya yang jumlahkan yaitu 2 sama 3. 2 tambah 3 menghasilkan 5 dan diikuti oleh variabelnya yaitu N pangkat 3. Baik, selanjutnya Miss akan masuk ke materi inti, yaitu operasi hitung bentuk aljabar. Nah, perhatikan soal nomor 1. Tentukanlah hasil penjumlahan dari -3A tambah 5B kurang 10C dan 6A tambah 4B tambah 11C. Yang pertama harus kalian buat, yaitu kelompokkanlah variabel yang sama. Variabel A dengan A, B dengan B, C dan C. Seperti yang Miss tulis ini, yaitu -3A. Karena ini penjumlahan, maka Miss menuliskan tambah 6A. Selanjutnya variabel B dengan B, yaitu 5B ditambah 4B. Nah, yang terakhir variabel C, yaitu -10C tambah 11C. Seperti yang Miss sudah jelaskan tadi, cukup koefisiennya saja yang kalian operasikan. Variabelnya karena variabelnya sama, maka variabelnya tetap nantinya. Maka ini akan menjadi 3A karena -3 tambah 6 itu 3 dan diikuti variabel A-nya. Selanjutnya tambah 9B. Nah, -10C ini tambah 11C akan menghasilkan 1C atau Miss boleh tulis C saja. Jadi hasilnya 3A tambah 9B tambah C. Nomor 2 sama seperti cara nomor 1, tetapi nomor 2 ini merupakan pengurangan. Jadi Miss akan tulis 7A kurang 2A. Miss kelompokkan yang variabelnya sama yaitu variabel A. Nah, 7A kurang 2A karena ini merupakan pengurangan. Selanjutnya -3B kurang 10B karena ini merupakan pengurangan ya. Terakhir 5C dikurang dengan 10C. Maka kita mencari hasilnya. 7 kurang 2 sama dengan 5. Variabel A maka jadi 5A. Selanjutnya -3 kurang 10 menghasilkan -13 dan diikuti oleh variabel B. Yang terakhir 5 kurang 10 yaitu -5 dan diikuti oleh variabel C. Maka hasilnya 5A kurang 13B kurang 5C. Yang terakhir perkalian 3x tambah 5y dan 9x tambah 3y. Perlu diperhatikan perkalian ini agak sedikit beda dengan penjumlahan dan pengurangan, di mana perkalian kita tidak perlu memperhatikan variabelnya, tidak perlu menyatukan variabel yang sama, tetapi langsung mengalihkan saja seperti ini. Nah, kalian bisa langsung mengalihkannya seperti ini tanpa memperhatikan variabelnya. 3x kali 9x, 3x kali 3y, selanjutnya 5y kali 9x, dan 5y kali 3y. Perkalian ini bisa disebut juga kali masuk atau kali silang. Maka Miss kelompokkan menjadi seperti ini. 3x kali 9x sesuai panahnya yang sudah Miss buat, dan 3x kali 3y, selanjutnya 5y kali 9x. Baik, dan yang terakhir 5y kali 3y. Maka kita dapat mendapatkan hasilnya seperti ini. 3 kali 9, 27. Nah, perkalian ini variabelnya kita tuliskan kuadrat apabila variabelnya berulang. Berulang 2 kali maka pangkat 2, berulang 3 kali pangkat 3, dan seterusnya. Selanjutnya tambah 3 kali 3, 9. X sama Y, maka kita dapat tuliskan menjadi 9XY. Selanjutnya 5Y kali 9X. 5 kali 9 itu 45. Selanjutnya X dan Y kita turunkan juga. Dan yang terakhir 5 kali 3 itu 15. Karena Y-nya berulang 2 kali, maka Miss tuliskan 15Y kuadrat. Nah, 9XY dan 45XY memiliki variabel yang sama, maka Miss bisa operasikan. Maka menjadi 27x kuadrat.
ditambah 54XY tambah 15Y kuadrat. Itulah hasil perkaliannya tanpa perlu memperhatikan variabelnya. Baik, sekian materi operasi hitung bentuk aljabar yang Miss bisa sampaikan hari ini. Selanjutnya, Miss akan memberikan kalian latihan soal seperti yang tertera di layar. Miss harap setelah mengerjakan dan memperhatikan materi Miss yang tadi, kalian dapat mengerjakan latihan soal-soal ini. Jangan lupa untuk menjawab ini dan menuliskannya di kolom komentar di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa bersama Miss Cynthia di materi selanjutnya. See you guys!